Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu tentang model atom. Model atomik. Yang akan kita bicarakan tentang model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan model atom modern. Yang pertama yaitu model atom Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan hipotesa tentang atom berdasarkan hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan hukum perbandingan tetap oleh Proust. Nah, teori yang diusulkan Dalton yang pertama adalah atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kemudian atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil, bola pecah yang sangat kecil, suatu unsur memiliki atom-atom identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Yang keempat, teori Dalton mengatakan reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pecah seperti ada tolak peluru. Atom adalah partikel terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ini adalah model atom Dalton seperti bola pejal. Nah, kelebihan dan kelemahan model atom Dalton yaitu kelebihannya mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Kelemahannya, teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat mengantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pejal dapat mengantarkan arus listrik? Padahal listrik adalah elektron yang bergerak, berarti ada partikel lain yang dapat mengantarkan arus listrik. Nah, ini adalah kelemahan dari model atom Dalton. Kemudian model atom yang kedua yaitu model atom Thomson. Berdasarkan penemuan tabung katode yang lebih baik oleh William Crookes, maka J.J. Thomson meneliti lebih lanjut tentang sinar katode dan dapat dipastikan bahwa sinar katode merupakan partikel, sebab dapat memutar baling-baling yang diletakkan antara katode dan anoda. Dari hasil percobaan ini, Thomson menyatakan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom atau partikel subatom yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron. Ini J.J. Thomson mengemukakan teori atom ini pada tahun 1897. Nah, dari penemuannya tersebut, Thomson memperbaiki kelemahan dari teori atom Dalton dan mengemukakan teori atomnya yang dikenal sebagai teori atom Thomson yang menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif atau elektron. Nah, model atom Thomson dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi Thomson model adalah ada bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif atau disebut elektron. Nah, percobaan sinar katode. Berdasarkan percobaan tentang hantaran listrik melalui tabung hampa, tabung pengawan muatan, discharge tube, atau tabung sinar katode. Ini ada tabung yang terdiri atas ada katoda dan ada anoda. Tabung ini adalah vakum, diberi tegangan tinggi, tegangan listrik yang tinggi. Nah, kejadiannya seperti ini. Jadi kalau ada elektron yang terlepas dari tabung katode menuju anoda, kemudian dipasang medan magnet luar dan medan listrik, maka tabung ini, sinar katode tersebut
akan terjadi penyimpangan, yaitu dia bisa menyimpang ke satu, kedua, dan ketiga. Nah, jika hanya ada medan listrik, berkas sinar katode dibelokkan ke atas atau ke titik satu. Jika ada medan listrik. Jika hanya ada medan magnet, berkas sinar katode dibelokkan ke titik dua. Ke titik dua ke sini ke bawah. Jika tidak ada medan listrik dan medan magnet, sinar katode bergerak lurus. Jadi jika medan magnet dan medan listriknya dilepas atau tidak ada, maka sinar katode itu akan lurus saja ke titik ketiga. Nah, C itu adalah katode, A adalah anoda, dan E adalah lempeng kondensor. Kemudian F adalah layar yang dapat berpendar, ini layarnya. M adalah magnet. Jadi adalah medan magnet. Kemudian ada medan listrik, ada positif, ada negatif. Ini tabung, katode dipasang pada tegangan tinggi. Nah, kelebihan dan kelemahan model atom Thomson adalah kelebihannya membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kelemahannya, model Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola tersebut. Ada muatan positif dan muatan negatifnya tidak dapat dijelaskan oleh model atom Thomson. Nah, kemudian berikutnya adalah model atom Rutherford. Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Giggers dan Ernest Marsden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Dari pengamatan didapatkan bahwa apabila partikel alfa ditembakkan pada lempeng emas yang sangat tipis, maka sebagian besar partikel alfa diteruskan, ada penyimpangan sudut kurang dari 1 derajat, tetapi ada pengamatan Marsden diperoleh bahwa fakta bahwa satu di antara 20.000 partikel alfa akan membelok membentuk sudut 90 derajat bahkan atau lebih. Nah, seperti ini percobaannya. Jadi ada partikel alfa ditembakkan pada lempengan emas. Ini adalah lempengan emas. Kemudian partikel alfa itu mengalami pembelokan, ada yang diteruskan, ada yang dikembalikan. Pembelokan lebih dari 90 derajat atau lebih. Tetapi ada yang dibelokkan dengan sudut-sudut kurang dari 90 derajat, tetapi ada yang dikembalikan atau membalik kembali. Nah, jika digambarkan seperti ini, jadi ada partikel alfa yang lurus, lurus saja, tidak dibelokkan. Kemudian ada partikel alfa yang dibelokkan. Kemudian ada yang partikel alfa yang melewati lempengan emas itu dibelokkan dengan sudut-sudut tertentu. Jadi ada yang dibelokkan lebih dari 90 derajat, ada yang lurus saja, itu melewati celah kosong antara inti dan elektron. Ini juga di antara ini celah kosong tadi, dia lurus saja, kemudian kalau mendekati inti dia dibelokkan, ada yang dibelokkan dengan sudut besar, ada yang dibelokkan dengan sudut 45 derajat, 30 derajat, dan seterusnya. Jadi digambarkan seperti ini percobaannya. Ini adalah sumber alfa, alfa partikel. Sumber alfa ini melewati screen dengan slitnya, kemudian menembus slit ini menuju lempeng emas. Ini adalah lempeng emasnya. Kemudian ini adalah scintillation, jadi ada titik A, B, dan C. Ini adalah layar fluorescence. Jadi kalau misalnya ada sinar alfa yang melewati emas, ada yang setelah melewati emas ini sinar alfa ada yang menembus lurus, ada yang dibelokkan dengan sudut-sudut tertentu. Ini dibelokkan juga. Ada yang dibelokkan ke screen B, ada yang dibelokkan di screen C, tapi ada juga di screen C yang ini. Nah, ini adalah
Ini adalah gambarannya seperti ini. Jadi jika ada partikel alfa melewati celah kosong ini, di antara ini celah kosong ini, maka partikel alfa itu akan lurus sampai ke titik A. Jadi tidak dibelokkan. Ada partikel alfa yang dibelokkan ke titik B. Ada yang dibelokkan ke titik B, tetapi ada yang ditolak atau mengalami uh, pembelokan lebih dari 90 derajat ke sini, ke titik C. Nah, ini adalah ada yang keterangannya ada 3 sinar. Sinar yang lurus A, yaitu sinar yang melewati celah kosong antara elektron sama inti. Kemudian ada sinar yang mendekati inti dibelokkan dengan sudut hampir 45 derajat. Ada yang dibelokkan lebih dari 90 derajat. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan gejala yang terjadi diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Atom bukan merupakan bola pecah karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Jadi banyak yang diteruskan. Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Nah, partikel tersebut merupakan partikel menyusun suatu inti atom. Berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Bila perbandingan 1:20.000 merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhannya. Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari percobaan tersebut, Rutherford mengusulkan model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Rutherford menduga bahwa di dalam inti atom terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel positif agar tidak saling tolak-menolak. Nah, model atom Rutherford digambarkan sebagai berikut. Jadi ada inti yang bermuatan positif dan ada elektron yang bergerak mengelilingi inti. Nah, kelemahan model atom Rutherford adalah membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Itu ada kelebihannya. Kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Mengapa begitu? Karena inti atom bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Sedangkan elektron dan inti itu berlawanan muatan, satu positif, satu negatif. Mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom? Nah, itu dah kelemahan model atom Rutherford. Nah, model atom yang berikutnya yaitu model atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Nah, percobaan ini berhasil memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Nah, spektra atom hidrogen, jadi ini ada tabung Crookes K, mengeluarkan cahaya, kemudian melewati celah, kemudian setelah itu melewati prisma, akan diamati di dalam fotofilm. Apa yang teramati yaitu spektrum atom hidrogen. Nah, penjelasan Bohr tentang atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Diungkapkan dengan 4 postulat sebagai berikut. Hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi satu elektron dalam atom hidrogen. Orbit ini dikenal sebagai keadaan gerak stasioner atau menetap elektron dan merupakan lintasan melingkar di sekeliling inti. Jadi lintasan melingkar elektron mengelilingi inti itu ditemukan oleh Bohr. Selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan maupun diserap. Nah, yang berikutnya, elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lain. Pada peralihan ini, sejumlah energi tertentu terlibat. Besarnya sesuai dengan persamaan Planck, yaitu delta E adalah H kali mu atau H kali frekuensi.
Nah, lintasan stasioner yang dibolehkan memiliki besaran dengan sifat-sifat tertentu, terutama sifat yang disebut momentum sudut. Nah, besarnya momentum sudut menurut Bohr merupakan kelipatan dari H per 2pi atau NH per 2pi. Dengan N adalah bilangan bulat dan H adalah tetapan Planck. Nah, menurut model atom Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron. Nah, ini adalah kulit elektron atau tingkatan energi. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam, yaitu N sama dengan 1. Semakin keluar besar nomor kulitnya dan semakin tinggi tingkat energinya. Jadi ini adalah kulit pertama, N sama dengan 1, kulit kedua, dan kulit ketiga. Ini adalah inti atom atau nukleus. Nah, elektron ini disebut elektron orbit. Nah, elektron-elektron bergerak pada orbitnya dengan arah yang searah dengan arah jarum jam. Nah, ini adalah menurut Bohr, ini adalah tingkatan energi. N sama dengan 1, energinya adalah minimumnya adalah minus 13,6 elektron volt. Kemudian N sama dengan 2, min 13,6 elektron volt dibagi 2 pangkat 2. Kalau di sini N sama dengan 3, minus 13,6 elektron volt dibagi 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Jadi dirumuskan sebagai min 13,6 elektron volt per N kuadrat. N-nya adalah tingkatan energinya atau tingkat energi 1, tingkat energi 2, 3, dan seterusnya. Jadi semakin jauh dari inti, maka jaraknya semakin jauh dari inti, maka energinya bukannya semakin membesar, mengecil, tapi semakin membesar karena ini ada angka minusnya, ada minus min 13,6. Jadi kalau dibagi 4 berarti lebih besar dari min 13,6. Nah, kelebihan dan kelemahan model atom Bohr adalah kelebihannya atom terdiri di beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Nah, ini kelebihannya. Bohr menemukan adanya lintasan-lintasan elektron yang bertingkat. Kelemahannya, model atom ini tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Nah, model atom modern. Model atom modern pertama sekali oleh Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg. Nah, model atom mekanika kuantum dikembangkan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Sebelumnya seorang ahli dari Jerman, Werner Heisenberg, mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian yang sudah kita jelaskan pada bab 3 kemarin. Yaitu tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat yang bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Nah, daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Nah, bentuk dan tingkat energi orbital dirumuskan oleh Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger memecahkan suatu persamaan untuk mendapatkan fungsi gelombang untuk menggambarkan batas kemungkinan ditemukannya elektron dalam 3 dimensi. Nah, jadi ini persamaan Schrödinger dalam 3 dimensi. Ini do kuadrat besi per do e kuadrat ditambah do kuadrat besi per dy kuadrat plus do kuadrat besi per dz kuadrat plus 2m per h Dirac dikali E plus V dikali besi sama dengan 0. Besi yang kemarin kita sudah jelaskan di bab 3 adalah fungsi gelombang, V adalah energi potensial, E adalah energi total. Dengan catatan X, Y, dan Z ada posisi dalam 3 dimensi. Besi adalah fungsi gelombang, ini bukan Y ya, fungsi gelombang. M adalah massa, H Dirac ini adalah H per 2pi, pi 3,14. E adalah energi total, V adalah energi potensial. Nah, model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku sampai saat ini seperti terlihat pada gambar berikut.
Jadi ini adalah inti atom yang bermuatan positif dan ada ion elektron di sekitar inti. Nah, ciri khas model atom mekanika gelombang adalah gerakan elektron memiliki sifat gelombang, sehingga lintasan orbitalnya tidak stasioner seperti model Bohr, tetapi mengikuti penyelesaian kuadrat fungsi gelombang yang disebut sebagai orbital. Nah, bentuk tiga dimensi dari kebolehjadian paling besar ditemukannya elektron dengan keadaan tertentu dalam suatu atom. Bentuk dan ukuran orbital bergantung pada harga dari ketiga bilangan kuantumnya. Nah, elektron yang menempati orbital dinyatakan dalam bilangan kuantum tersebut. Posisi elektron sejauh 0,529 angstrom dari inti H menurut Bohr bukannya sesuatu yang pasti, tetapi boleh jadi atau peluang merupakan peluang terbesar ditemukannya elektron. Nah, kelemahan model atom modern adalah persamaan gelombang Schrödinger hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Nah, ini ada soal, contoh soal. Rumus hamburan Rutherford tidak cocok dengan data pada sudut hamburan sangat kecil. Dapatkah Anda memikirkan penyebabnya? Nah, jawabannya adalah sudut theta kecil berarti parameter dampaknya besar. Oh, ini untuk soal sehingga muatan nuklir dalam atom target terperisai sebagian oleh elektronnya. Nanti ini akan dibahas lagi di model hamburan atom Rutherford. Sekian untuk awal dari bab 4, nanti kita lanjutkan ke hamburan model atom Rutherford. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.